Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita sudah masuk dalam bulan yang ketiga, di mana selama sepanjang 1 tahun ini gereja ini, Ibu Gembala rindu agar setiap kita kembali disegarkan bahwa hidup kita adalah hidup yang bertujuan. Dan kemudian kita menjadi bergairah, bersemangat menjalani kehidupan ini bukan cuman karena ada hal-hal yang menyenangkan kita, bukan karena cuman ada tanggung jawab yang harus kita kerjakan, tetapi lebih dari itu kita menemukan hidup yang digerakkan oleh tujuan. Oleh karena itu di bulan Januari kita sudah memulainya dengan sebuah kesadaran bahwa setiap kita, setiap manusia itu berharga di hadapan Tuhan. Amin. Kehadiran kita di dunia itu bukan tanpa tujuan. Tuhan mendesain manusia sebegitu rupanya adalah untuk membuat kita bisa menyadari ada tujuan yang Tuhan mau untuk kita lakukan. Kehidupan kita bukan kehidupan yang asal ada. Kehidupan kita bukan kehidupan yang memenuhi kuota. Kehidupan kita bukan kehidupan yang memenuhi RT RW kita. Tapi kehidupan kita adalah kehidupan yang memang Tuhan desain untuk sebuah tujuan yang luar biasa. Dan pemahaman ini sangat penting untuk membuat kita mengerti bahwa hidup kita itu bukan hidup yang sembarangan. Oleh karena itu sepanjang bulan Januari kita diajak untuk mulai menyadari bahwa manusia itu ada tujuannya. Kemudian kita bergerak di bulan Februari di mana kita memakai kesempatan Februari ini sebagai kita menyadari bahwa kita sebagai keluarga Allah itu salah satu tujuan yang Tuhan inginkan untuk kita kerjakan. Kenapa? Karena ternyata di dalam komunitas kita memiliki orang-orang yang akan saling menolong satu dengan yang lain. Bahkan kalau bisa dikatakan dalam konflik pun kita akan bisa menikmati apa artinya besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Dan cara berpikir ini menolong kita untuk melihat bahwa justru karena anak-anak Tuhan ini bisa bersatu dengan yang lain dan diikat oleh kasih Tuhan. Kalau kita lihat ciri khas jemaat mula-mula dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang 42, di situ dilihat sampai 47 kalau saya tidak salah. Di sana disampaikan tentang cara hidup jemaat mula-mula. Mulai ayat 41 sampai 47. Dan cara hidup jemaat mula-mula ini menarik simpati banyak orang. Kenapa? Karena ternyata memang tidak gampang memadukan orang, membuat orang bisa berkumpul dengan berbagai macam perbedaannya, tapi bisa menjadi satu. Tidak gampang. Tapi ternyata Tuhan punya cara yang unik yang membuat kita ini bisa menyadari bahwa kesempatan kita berkumpul seperti sore hari ini, kemudian kami harap kita juga mulai terlibat dalam persekutuan-persekutuan baik sesuai dengan usia atau sesuai dengan jenis kelamin kita masing-masing. Ibu, bapak, ada dewasa muda, ada keluarga muda, ada yang sesuai dengan usia. Untuk apa? Untuk kita mulai belajar punya komunitas. Dan ternyata itu menjadi salah satu bagian tujuan Tuhan atas hidup kita, membuat kita mengerti bahwa ternyata komunitas ini ternyata kalau sudah diikat oleh kasih Tuhan, maka dampaknya akan menjadi berkat bagi banyak orang. Dan pada sore hari ini kita masuk pada tujuan yang berikutnya, bahwa dibutuhkan penyembah yang benar. Jadi penyembah yang benar ini bukan sebuah pilihan, tetapi sebuah tugas tanggung jawab kita ketika kita ada di dalam ibadah, ketika kita ada dalam kehidupan pribadi kita masing-masing, ketika kita bersaat teduh, maka menjadi penyembah yang benar menjadi penting. Mengapa kok menjadi penting? Mari kita lihat ayat teks kita. Maafkan terlebih dahulu, ayat teks kita adalah Yohanes pasal 4 ayat 23. Kalau yang di depan itu kemungkinan salah juga, Yohanes 26 ayat yang ketiga. Ya, kesalahan bukan pada penglihatan Anda,
Kesalahan juga bukan pada yang mencetak, saya yang salah nulis. Tadi pagi saya baru cek lagi, loh keliru rek. Ya, Yohanes 4 ayat 23, sebuah kisah perbincangan antara Yesus dengan perempuan Samaria. Dan di perbincangan itu secara khusus di ayat 23 mulai muncul istilah penyembah yang benar. Mengapa kok diperlukan penyembah yang benar? Karena ternyata sepanjang sejarah perjalanan bangsa Israel yang kemudian memang Tuhan ambil sebagai bangsa pilihan untuk menjadi contoh untuk bisa menikmati bagaimana bertemu Tuhan secara langsung. Karena pada zaman itu orang mau ketemu Tuhan harus ada medianya. Animisme, dinamisme bertumbuh sangat subur di zaman-zaman bangsa Israel. Hukum-hukum hanya yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat dia yang menang. Tetapi dengan adanya bangsa Israel ada hukum Taurat yang diberikan di sana. Dan Tuhan menyatakannya sendiri kepada bangsa Israel. Sebuah kesempatan yang langka. Ketika saya sempat merenungkan, saya teringat pertanyaan senior saya. Kira-kira kalau kita ini sekarang disuruh milih, ada di zaman sekarang atau di zamannya perjanjian lama atau pas ada Tuhan Yesus? Kira-kira Bapak Ibu saudara sekalian kalau ditanyain gitu milih yang mana? Kita mau ada di zamannya perjanjian lama kalau dapat kesempatan gitu ya, di zamannya Tuhan Yesus atau zaman sekarang? Jangan kejebak ya, jangan salah. Setelah saya pikir baik-baik, rasanya kok enak sekarang ya wis. Kenapa? Karena kalau sudah di zamannya Yesus, belum tentu loh kita ini terhitung sebagai orang yang mau mengikut Yesus. Kenapa? Karena salah satunya hal ini diungkapkan Yesus dalam perjanjian baru, dibutuhkan penyembah yang benar. Kenapa? Karena bangsa Israel pada waktu itu taat beribadah. Bangsa Israel pada waktu itu tidak suka bolong-bolong ibadahnya. Apalagi pasca Covid ini, orang bisa ngomong, ibadah nggak usah, YouTube aja cukup. Iso milih, lu ayo ibadah, nggak apa-apa, online. Dan saya berharap Bapak Ibu kalau ketika dipanggil pulang sama Tuhan, silahkan minta layanan online ya. Di sini tidak ada, tapi banyak gereja masih bergumul masalah ini. Kenapa? Karena enak, praktis. Oh, di zaman bangsa Israel enggak. Mereka tergolong orang-orang yang taat beribadah. Ada waktu-waktu di mana mereka harus ke bait Allah, dibelani ke Yerusalem. Perjalanan ke Yerusalem itu tidak gampang kalau dia ada di pojoknya Israel gitu. Tapi mereka melakukan itu. Oleh sebab itu, maka para pemuka agama, para pelaksana ibadah akhirnya berani sampai jualan korban bakaran. Binatang-binatang yang akan dipersembahkan ini dijual. Golek badi itu kok. Sampai akhirnya Yesus marah. Kenapa? Karena ternyata dalam ibadah-ibadah mereka betul-betul datang kepada Tuhan. Mereka betul-betul mentaati semuanya. Semua aturan-aturan Tuhan, bahkan seperti kita tahu dalam perjanjian baru diungkapkan orang Israel itu kalau perpuluhan, tidak cuma perpuluhan dari penghasilannya, sak bumbu masak itu dihitung perpuluhan. Ya Allah ya Tuhan. Sampai detail karena mereka tidak mau melanggar firman Tuhan. Ladalah. Mereka cuman melakukan aktivitas kewajiban beribadah, tetapi dia belum menjadi penyembah yang benar. Kenapa? Mereka bisa tidak tahu loh ada Yesus hadir dalam sepanjang perjalanan kehidupan bangsa Israel. Unik ya? Bisa kebayang enggak? Orang ini datang beribadah rajin, tapi enggak bisa merasakan kalau Yesus itu hadir loh. Kok aneh? Nah terus ibadahnya ini apa? Setor muka. Itu sebabnya kenapa Yesus memberikan sebuah konsep yang baru di dalam perjanjian baru untuk dibutuhkan, dicari penyembah yang benar.
Ternyata masalah ini bukan hanya di di orang-orang Yahudi. Saudara mereka yaitu orang-orang Samaria, mereka juga punya masalah yang sama. Orang Samaria adalah mereka yang juga dalam garis Yahudi, tetapi kemudian tidak taat memegang proses keturunannya sehingga mereka nikah campur dengan bangsa-bangsa lain. Menurut mereka enggak masalah, asal mereka tetap beribadah. Dan mereka beribadah juga, mereka giat beribadah. Wanita yang diajak omong-omong dengan Yesus ini adalah wanita Samaria, dan dia juga rajin beribadah. Tetapi apa? Kalau yang satu caranya benar, kalau yang satu ini sesuai dengan feeling. Jadi ya nyembah, ada patungnya ya silahkan. Sehingga sekali lagi mereka juga tidak bisa merasakan ada hubungan atau ada ibadah yang sejati keluar dari kehidupan. Bisa merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadahnya. Itu sebabnya kenapa penting kita belajar menjadi penyembah yang benar. Nah, sore hari ini kita akan melihat secara khusus dari Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Saya akan bacakan ayat teks kita di dalam terjemahan baru 2. Sekali lagi saya mendorong jemaat Tuhan secara khusus buat teman-teman yang masih muda gitu ya. Kalau yang mulai merasa muda, nah coba dipikir lagi gitu ya. Karena termasuk mama saya ketika saya berikan Alkitab terjemahan baru 2 agak sedikit bingung. Kenapa? Karena beliau ikut terjemahan lama. Jadi kalau terjemahan lama dalam Alkitab kita itu sore hari itu disebut maghrib. Dan beberapa ejaan-ejaan yang masih dalam bahasa Indonesia ejaan lama. Kemudian mama saya juga ngikuti terjemahan baru seperti pada umumnya yang kita punya. Sehingga ketika masuk di terjemahan baru 2 ini agak bingung. Tapi saya rasa buat anak-anak muda kita akan lebih mudah, lebih cepat melihat terjemahan baru 2. Saya akan bacakan Yohanes pasal 4 ayat yang ke-23. Namun saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa mencari orang-orang yang menyembah Dia secara demikian. Kalau tadi pagi saya lebih banyak bicara tentang bagaimana menyembah yang benar, itu juga bicara masalah penyerahan diri kita kepada Tuhan. Maka sore hari ini penekanan penyembah yang benar itu ada di dalam ayat 23 ini, bahwa penyembah-penyembah yang benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ini adalah dua hal yang mesti muncul di dalam penyembahan-penyembahan kita. Apa sih maksudnya menyembah? Menyembah itu maksudnya adalah bentuk pengakuan kita bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Dan bentuk penyembahan ini bisa waktunya khusus seperti ibadah pada sore hari ini. Karena itu ketika worship leader ngomong mari kita menyembah Tuhan, mari begitu kalimat itu diucapkan kita langsung mengingat, merefresh apa yang sudah Tuhan lakukan ya. Bisa sifatnya ucapan syukur, bisa sifatnya pengagungan, tergantung dari mana worship leader akan membantu kita. Tetapi penyembahan juga bisa kita lakukan di dalam kamar-kamar kita, tempat-tempat kita yang tersembunyi. Yesus mengatakan syaratnya berdoa, kalau untuk adik-adik kita ya dimodifikasi, tutup mata, lipat tangan. Untuk apa sih? Konsentrasi. Tapi sebenarnya saat-saat teduh kita bersama dengan Tuhan itu di tempat yang tersembunyi. Kenapa? Terserah, mau berdoa model apapun terserah, senyamannya kita. Tetapi sore hari ini kita ditolong untuk mengerti bahwa penyembah yang benar itu menyembah dalam roh dan kebenaran. Kenapa kok perlu menyembah dalam roh dan kebenaran? Karena dua hal ini ketika dikombinasikan, dijadikan satu, ini membuat kita bisa menyembah Tuhan dengan melibatkan segenap hati, jiwa, pikiran, dan kekuatan kita. Jadi menyembah Tuhan itu menjadi sesuatu yang penting, yang tidak akan menjebak kita. Kalau menyembah dengan cara yang benar, tidak akan menjebak kita terhadap rutinitas yang ada. Apa sih maksudnya?
Karena kadang kalau kita menyembah yang benar, anak-anak nyanyi, pernah terjadi, oh mati kon, kompor itu dipateni, loh, langsung melek keluar orangnya, turun kemudian, mas minta tolong mas, diantar. Kenapa sih kok bisa terjadi begitu? Karena sadar atau tidak, kehidupan ini membuat kita ini kadang tanpa mikir melakukan sesuatu. Begitu kita bisa diem, tenang, baru eling macam-macam. Nah, penyembah yang benar adalah orang yang sengaja mengkhususkan waktunya untuk membuat waktu itu menjadi waktu yang berharga dan dia berkomunikasi dengan Tuhan. Di tempat manapun, di waktu apapun. Oleh karena itu Tuhan memberikan awasan kepada wanita Samaria itu, bahwa menyembahnya harus dalam roh dan kebenaran. Dalam Romawi 4 pada warta kita, saya memberikan catatan, roh tanpa kebenaran bisa saja mengarahkan pada pengalaman yang dangkal dan emosional. Masalahnya kalau emosinya sudah berhenti, seolah-olah semangat untuk menyembah Tuhan jadi berhenti. Itu sebabnya kenapa banyak pembahasan ketika kita masuk dalam salah satu aliran kekristenan, kita ada di gereja karismatik, kesannya adalah Roh Kudus itu bisa keluar masuk. Enggak, harusnya enggak begitu. Karena itu kenapa kita butuh pemahaman tentang kebenaran. Kebenaran akan membuat kita mengerti bagaimana Tuhan di hadapan kita. Bagaimana Tuhan menyediakan dirinya mendengar kita untuk kita menyembah Tuhan dan kita menyembah dengan cara yang tepat. Oleh karena itu, kalau kita cuman menyembah dalam kebenaran nggak pakai roh, jadinya kayak bangsa Israel itu. Dia melakukan semua kewajibannya dengan sangat detail, tapi kejebak di kewajibannya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sulit untuk kita bayangkan orang yang menikmati banyak loh. Bangsa Israel ini banyak mengalami pertolongan Tuhan. Bayangkan Bapak Ibu, hujan kayak gini nih bangsa Israel nggak pusing. Kenapa? Pagi sama siang kalau jalan, waktu keluar dari Mesir dulu, ada tiang awan. Malam nggak pusing dia, selalu hangat, soalnya ada tiang api. Sudah capek jalan, tidur, besok pagi bangun, geraya-geraya, onok mana? Kepengen daging, burung terbang, tinggal diambil, dibakar. Jadi Bapak Ibu enak balik zamannya perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Tapi yang menarik adalah sudah begitu banyak pertolongan Tuhan dalam kehidupan bangsa Israel, tapi begitu banyak pula omelan yang tetap keluar dari diri bangsa Israel. Kenapa? Ya karena ibadah yang dilakukan tidak sedang diizinkan untuk mengubah diri, cuman lahir sebagai sebuah kebiasaan. Oh hari Minggu ya wajarin nang gereja. Engko nek wis nang gereja oleh apa? Oh ya sikulas oleh ini amplop Paskah, soalnya kate Paskah kon ngiseni amplop. Terus firmannya apa? Ya di Alkitab firmannya. Saya itu sampai guyon sama teman-teman. Kita ini harus mikirkan cara gimana jemaat ini bisa kita tolong supaya bisa nyantol sama firman Tuhan. Kenapa? Karena kalau sudah keluar dari pintu ini, apalagi plus kesandung, kan kaget toh kesandung, hilang kabeh wis firmane wis. Aduh, selamat emeh aku. Jadi nanti di rumah ceritanya bukan firman, bukan. Aku meh kesandung dek kono iku. Firmane hilang wis. Karena itu kenapa penyembah yang benar menjadi penekanan yang Yesus sampaikan kepada wanita Samaria ini.
Bahkan Yesus menggunakan sebuah ilustrasi dalam diskusi sebelumnya. Kalau kamu minum air yang dari aku itu, kamu tidak akan pernah haus lagi. Kenapa? Karena penyembah yang benar itu akan menikmati bagaimana Tuhan itu menyatakan dirinya. Kebenaran dinyatakan. Tapi kemudian ada gairah ketika kita merasakan Tuhan itu menolong kita. Membuka mata rohani kita sehingga kita bisa mengerti apa yang harus kita lakukan. Oleh karena itu keseimbangan keduanya, roh dan kebenaran, membuat kita mengerti cara menyembah yang benar. Nah kemudian kita melihat, kenapa sih kok menyembah yang benar ini menjadi sesuatu yang sulit untuk kita lakukan? Yang pertama, ketakutan. Apa sih ketakutan kita? Ketakutan kita itu begini loh. Tuhan gak kelihatan loh. Terus nek aku percaya Tuhan, kira-kira Tuhan bener iso nulung apa enggak? Sedangkan yang kelihatan, duit di tabungan, orang tua kalau masih hidup, harta warisan kalau masih ada, iku ketok ae gak iso nulung. Coba. Mosok Tuhan sing gak ketok iso nulung. Kalau pas ibadah tenang semua. Amin, haleluya, mantap. Begitu keluar iki lho. Godaane akeh iki. Kita menjadi orang-orang yang sangat mudah kejebak dengan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat. Hambatan yang kedua yang bisa muncul, atau kita merasa kita mampu melakukan semuanya. Kenapa? Karena pada faktanya ketika kita melakukan sesuatu, ketika kita merencanakan sesuatu, ketika kita ngatur sesuatu dengan baik dan benar, hasilnya sangat positif. Saya pernah punya pengalaman ketika saya masih kerja di Petra pada waktu itu. Saya selama mahasiswa aktif. Jadi sampai teman-teman ini guyonan. Saya ini jurusannya adalah jurusan lembaga kemahasiswaan. UKM-nya kegiatan mahasiswa itu manajemen. Jadi balik. Dan karena saking aktifnya, maka ketika saya lulus, saya mewakili teman-teman seangkatan saya untuk memberikan sambutan wisudawan. Wah, itu tidak gampang loh. Tidak banyak orang punya kesempatan kayak gitu. Sudah toh? Tuhan masih mengizinkan saya berjalan dengan pengalaman-pengalaman seperti itu. Sampai akhirnya tahun pertama saya kerja, saya diikutkan jadi panitia Natal. Karena saya orang baru, maka menjadi anggota panitia Natal. Yang muncul di pikiran adalah, duh jadi panitia Natal, dadi ketua ya tahu. Nek dadi anggota tok alah wis gampang, iso. Lah pengalaman saya pernah jadi ketua Natal kok. Tapi Tuhan itu loh, cara didiknya itu lembut. Saya lupa persisnya apa, tapi pada waktu acara saya berjalan, ternyata acara saya tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan di situ Tuhan ngomong, gitu. Wong nek gaya tok iki. Manusia itu punya penyakit rumangsa iso. Padahal harusnya iso ngrumangsani, ojo diwalik. Diwalik dadi keliru kabeh. Ndak salah kalau ada rumus yang mengatakan padi itu semakin berisi kudu ndangan, nek ndangan cuklek pasti. Padi itu semakin berisi semakin merunduk. Tapi ndak gampang loh manusia itu. Begitu dia bisa melakukan sesuatu, kesombongannya mulai muncul. Nah, kalau sudah mulai sombong ini yang sulit untuk menjadi penyembah yang benar. Kenapa kok bangsa Israel akhirnya tidak bisa mengenal, tidak bisa melihat
tidak bisa merasakan kehadiran Yesus bersama dengan mereka kurang lebih 33,5 tahun. Sekarang kita coba bayangkan ya. Coba kita bayangkan ya, berandai-andai. Andai kata Tuhan Yesus sih blegere ketok di sini jebret. Jangan langsung mikir, oh mari ini selfie karo Yesus. Aduh. Bukan itu. Pasti kita akan sangat senang sekali. Kenapa? Punya kesempatan ketemu dengan Tuhan. Jangan-jangan kita belum ketemu aja wis nangis-nangis kita. Waduh minta ampun Tuhan. Pokoknya hadirat Tuhan itu keren lah pasti. Lah ini bangsa Israel 33,5 tahun kumpul. Jangankan malah mau kenal Yesus, malah disalib loh Yesus itu. Coba dah. Saya pernah baca sebuah artikel ketika pembuatan film The Passion of the Christ. Ada pertanyaan muncul. Yesus itu disalib gara-gara salahnya orang Romawi, gara-gara salahnya Pilatus, atau gara-gara salahnya para ahli Taurat? Ya wis kuno salah-salah dhewe kuno wis. Saya baca sambil ketawa. Oh Yesus memang udah punya rencana kok. Tapi saking nemennya bangsa Israel ini, apakah mereka tidak beribadah? Beribadah mereka. Apakah mereka tidak mempersembahkan korban? Mempersembahkan korban sampai dengan hari ini. Bahkan mereka ini punya satu tembok namanya tembok ratapan. Untuk apa? Untuk menitipkan doa dan menangisi. Kapan ini aku menikmati kebebasan kehadiran juru selamat loh, bayangkan. Sampai hari ini saking hebatnya ibadah ini. Sampai tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan. Yang terakhir, apa yang menjadi penghalang kita menjadi penyembah yang benar? Karena seringkali kita dibimbangkan dengan kenyataan yang ada. Tadi pagi saya sampaikan, Tuhan itu ngatur manusia. Saya sampaikan di kelas saya di sekolah minggu. Tuhan itu ngatur manusia unik. Tuhan memberikan beberapa hal yang sifatnya kontradiktif. Saya ambil contoh. Saya sampaikan juga tadi pagi. Terlebih berkat memberi daripada menerima. Ada yang bisa mengamenkan? Oh ya ragu-ragu toh. Ragu-ragu. Tak perjelas wis dalam bahasa sehari-hari. Terjemahan baru 3 ya. Ini terjemahan baru 2, terjemahan baru 3. Kita itu akan punya banyak berkat kalau kita suka memberikan uang kita kepada orang lain. Ada amin? Kantong persembahan tolong disiapkan, kantong persembahan tolong disiapkan. Ada amin? Sungguhan ta. Iki perkuatan struktur butuh 300 juta loh Bapak Ibu. Ya apa ya? Langsung mulai tokno dompetnya dewe-dewe dah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Secara logika manusia, maka ketika kita mengeluarkan uang kita betul ya berkurang ya? Bukan tambah ya? Nek tambah no tuyule lho berarti. Uang kita kalau kita keluarkan, kita berikan ke yang lain, itu bertambah apa berkurang uang kita? Berkurang. Tapi kenapa kok Tuhan memberikan sebuah perintah yang menarik, yang membuat kita jadi mikir, loh kok lebih berkat memberi? Bukan ini aku dikai terus, duitku tambah akeh. Betul apa betul Bapak Ibu? Ayo, Alkitab bisa jajak salah cetak ini. Tapi kalau kita renungkan bagaimana Tuhan melatih kita untuk tidak kalah oleh kenyataan hidup, kita diajarin. Kenapa sih? Karena ternyata kalau kita berani mengeluarkan duit kita belajar untuk memberi, mengeluarkan apa yang kita punya, Tuhan yang di atas itu melihat, wih anakku pinter ya. Dia sakjane ya butuh duit. Tapi ada orang lain yang lebih membutuhkan, dia rela ngasih iku. Oh berarti atine gak ndek duit. Atine berarti ndek aku. Nuruti perintahku kok. Nah nek Tuhan sudah disenangkan, yang terjadi apa? Ya berkat dicurahkan. Amin.
Jadi bukan kepada kurangnya duit, bukan. Tapi membuat Tuhan ngerti ternyata hati kita tidak sedang berpaut dengan apa yang kita punya. Tapi seringkali manusia kalau diajak ngomong kayak gini, wes angel temen tuturane. Kenapa? Karena fisiknya duitnya kurang. Begitu duitnya kurang, imannya kurang. Melok katut iman. Padahal Tuhan sedang melatih kita untuk melihat sesuatu yang berbeda. Paradoks yang kedua yang saya sampaikan juga di pagi hari. Ketika Paulus berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan, ini saya bahasakan sendiri ya, Paulus versi Abdiel. Tuhan, aku iki nulungi wong tak dongakno waras. Nulungi wong tak ceritain tentang firman Tuhan, paham. Aku ini loh Tuhan, punya duri dalam daging. Mbok tolong cabutan Tuhan, aku kena duri dalam daging ini cukup menderita. Oleh beberapa penafsir dikatakan bahwa Paulus ini kemungkinan bisa jadi sakit rematik atau sesuatu yang mengganggu di dalam tubuhnya sehingga dia jadi enggak kerasa fit gitu loh tubuhnya. Karena itu dia berdoa sama Tuhan, Tuhan tolong keluarkan duri dalam daging. Tapi ada sebagian penafsir yang mengatakan ini bicara masalah sesuatu yang menjadi kelemahannya Paulus. Apapun itu, intinya Paulus itu tidak senang dirinya ini tidak dalam kondisi tidak baik. Masuk akal nggak doanya? Masuk akal. Wong dia nulungi orang bisa, kok nulungi diri sendiri tidak bisa? Kan ya lucu. Apalagi ditambahi doa, mosok Tuhan aku nulungi orang lain, aku sendiri tidak tertolong. Misalnya begitu ya. Untung Paulus nggak doa gitu. Jawabannya Tuhan apa Bapak Ibu? Tuhan ini jawabnya rodok sadis. Cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Sebab justru dalam kelemahanmu lah. Apa? Ayo ayo. Ono ta ayat iku? Ono. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku sempurna. Loh ya Jadi kalau sedang dalam penderitaan, doanya apa? Cabutlah penderitaan ini Tuhan. Doanya adalah biar kehendakmu yang jadi bukan kehendakku. Supaya kita bisa mengerti, jangan-jangan ini duri dalam daging yang sengaja Tuhan berikan kepada kita supaya kita ini tetap eling sama Tuhan. Itu maksudnya. Karena manusia ini cepet banget ndangak. Maaf bagi yang enggak ngerti yo, ndangak yo apa sih? Cepet banget membusungkan dada gini loh. Maksudnya, oh iki lho aku iso. Enak titik wis lali wis. Itu sebabnya Tuhan katakan kepada Paulus, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Loh, piye ta? Gimana Bapak Ibu masih mau ikut Tuhan? Loh, ya apa ya? Dikayak duri dalam daging loh, mau tak? Siapa yang di sini suka jalan sehari-hari terus sikile telusupen? Ayo melaku terus coba. Ayo tak delok wis, ayo. Mungkin ada yang enggak tahu ya, telusupen ini maksudnya apa ya telusupen itu ya? Di daging kita ini masuk sesuatu gitu loh, mbok kayu, mbok potongan kayu kecil gitu loh. Siapa di sini suka kalau ada seperti itu terus kita biarkan? Tak rasa kok enggak ya? Kita cari di sudet dewe, ditokno. Ini Tuhan enggak Paulus, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Jadi pulang coba cari yang bisa bikin kita telusupen Bapak Ibu. Ya enggak gitu maksudnya. Maksudnya adalah ketika Tuhan izinkan ada beban di dalam tubuh kita, di dalam kehidupan kita, mungkin bagi kita itu berat. Mari kita berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku percaya kalau Engkau izinkan ini terjadi dalam diriku, aku pasti bisa. Nah itu maksudnya. Sehingga kita ini tidak bingung kalah dengan kenyataan. Loh aku itu rajin nang gereja, kok jek ono masalah. Loh, sudut pandangnya lain.
Sudut pandangnya harus diubah. Itu sebabnya kenapa Tuhan memberikan penekanan kepada kita penting untuk menjadi penyembah yang benar. Karena akhirnya tidak hanya karena kenyataan saja kita menjadi goyah. Kita mulai bisa melihat kenyataan ini sebagai sarana Tuhan melatih kita. Bahkan kita bisa mendengar bagaimana Tuhan berbicara dan menolong kita. Mari, sore hari ini kita ambil keputusan bahwa penyembah yang benar ini bukan pilihan, tetapi sesuatu yang Tuhan inginkan terjadi di dalam kehidupan kita. Supaya ibadah kita itu bukan ibadah yang cuma setor muka, tapi pulang, wih iya bener aku kudu ngene, iya sih aku keliru, wingianane kudune gak ngene. Wah kalau sudah kayak gitu dos, syukur alhamdulillah wis. Aman terkendali hidup kita ini. Kenapa? Karena kita terus mengizinkan Tuhan mengisi hidup kita, terus mengizinkan Tuhan menjadi rem di dalam diri kita, terus mengizinkan Tuhan membuat kita bisa merasakan kehadirannya dalam seluruh aktivitas kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sebagai penutup yang terakhir, sebelum saya keluar dari Petra tahun 2018, Petra itu mengalami satu masa yang kok ya pas tepat saya yang ada di situ gitu. Sejak 2014 sampai 2018 Petra itu sedang mengalami masalah internal, dan itu adalah konflik yang paling panjang dalam sejarahnya Petra, UK Petra, kampus. Yang gegeran adalah antara pengurus yayasan dengan rektorat. Dan saya ada di situ. Saya itu setiap hari lagunya sama. Bila engkau tak besertaku, ku tak mau berjalan. Wis iku wis lagune iku wis. Kenapa? Ngeri. Yang gegeran soalnya orang-orang besar. Bahkan untuk proses perdamaiannya dan akhirnya gagal gitu ya. Pengurusnya datang ini khusus datang ke Petra naik helikopter, bayangno aku pertama kali ndelok waduh suwangare re. Teko rapat ae numpak helikopter. Lu serius ini. Masalah itu cukup serius. Tapi satu yang saya belajar ternyata, Tuhan itu sudah menyiapkan saya, dan saya tahu saya harus ada di sana. Ketika tahun 95 saya diizinkan melihat dengan mata kepala saya sendiri bahwa orang tua saya harus keluar dari gereja yang lama dan bersama-sama dengan Bapak Ibu bersama-sama di gereja ini. Saya itu 6 bulan tidak bisa tidur Bapak Ibu. Jadi kalau tidur itu harus saya ikat kepala saya, ikat kenceng gitu, pelan-pelan meletakkan kepala. Kalau bangun tidak bisa langsung, harus diikat lagi bangun, cek ternyata sarafnya kejepit. Kenapa? Karena stres. Waktu itu usia saya SMP kelas 3. Karena saya tidak pernah ngelihat papa saya nangis, itu saya ngelihat papa saya nangis. Dan yang lebih seru lagi, orang yang bikin papa saya nangis itu orang yang saya kagumi. Oh, caranya Tuhan melatih, top wis, sungguhan top wis. Tapi ketika saya mengizinkan Tuhan mengisi hidup saya, cara pandangnya beda. Bahkan saya menikmati ketika tadi siang saya bersama Mas Eko dan Ari dan adik saya ke gereja tersebut, ketemu sama tokoh yang saya katakan tadi. Ya enggak apa-apa ya, hati tenang, damai. Kok bisa ya? Bisa. Itu luar biasanya Tuhan akan mengerjakan sesuatu yang tidak kita pikirkan, akan mengerjakan sesuatu yang mungkin akan membuat kita terheran-heran, membuat kita akhirnya tidak hanya percaya kepada apa saja yang kelihatan, tetapi juga percaya kepada apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita yang sepertinya tidak kelihatan itu. Pengalaman itu menolong saya untuk kita bisa bertahan sampai akhir, dan akhirnya bisa tahu kapan waktunya saya keluar dari tempat pekerjaan saya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sore hari ini masing-masing kita punya rutinitas dalam kehidupan keseharian kita. Bahkan kita juga punya rutinitas dalam kegiatan peribadatan kita. Tapi mari ambil waktu setiap harinya
untuk bersendiri dengan Tuhan, menikmati penyembahanmu dengan Tuhan, dan jadilah penyembah-penyembah yang benar. Karena kita perlu tuntunan Tuhan. Kita perlu merasakan Tuhan dalam sepanjang perjalanan kehidupan kita. Mari kita mengambil saat teduh. Kita nyanyikan pujian ini kembali. Haleluya. Memujimu lewat suaraku, terasa cukup bagiku. Namun semua ternyata lebih dari yang ku kira. Ku hanya peduli diriku, ku tak mau tahu rindumu. Tak cukup hanya ku bernyanyi, mengangkat suara untuk memuji. Hidup memberi diri kepadamu, itu kerinduanku. Tak cukup mulut yang memuji, tak cukup mulut yang bernyanyi, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Mari jemaat saja katakan, memujimu. Amin. Kadang kami merasa cukup dengan segala peribadatan yang sudah kami lakukan. Namun semua yang ku kira
kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan. Engkau tahu Tuhan, masing-masing kami punya tugas dan tanggung jawab di dalam keluarga kami. Bahkan Engkau sangat tahu beban kehidupan kami masing-masing. Engkau juga tahu mimpi-mimpi kami, apa yang ingin kami capai. Tapi sore hari ini, mampukan kami untuk meletakkan semuanya di bawah kaki salib-Mu Tuhan. Untuk kami kembali memperbaiki pola-pola ibadah kami. Menjadi ibadah yang sejati. Menjadi penyembah-penyembah yang benar. Menjadi anak-anak Tuhan yang mampu menyerahkan semuanya di hadapan-Mu. Karena kami tahu sesungguhnya ketika Engkau yang bekerja akan jauh lebih baik daripada kami mengerjakannya sendiri. Bahkan lebih dari itu, Engkau menolong kami, akan memampukan kami untuk mampu menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Membuat kami bisa menjadi penyembah-penyembah yang benar. Sehingga kami tidak terjebak oleh rutinitas agamawi kami. Tolong kami Tuhan. Karena kami tahu itulah yang Engkau rindukan bagi kami. Dan itu pula yang menjadi kesenangan kami, yaitu ketika kami menyenangkan hati-Mu. Tolong kami Tuhan, agar ketika kami melakukan seluruh aktivitas kami, tugas dan tanggung jawab kami tidak terjebak oleh kenyataan lepas kenyataan yang kami rasakan, yang kami lihat. Tapi kami justru bisa menemukan Engkau dalam rutinitas kehidupan kami. Karena kami sudah menjadi penyembah yang benar. Engkau bisa hadir dalam pekerjaan kami. Engkau bisa hadir dalam rumah tangga kami. Engkau bisa hadir ketika kami sedang berjualan. Engkau bisa hadir ketika kami sedang mencuci baju, sedang memasak, sedang melakukan aktivitas rutin kami. Ketika kami belajar menempatkan diri kami menjadi penyembah yang benar. Karena itu Bapa, tolong kami. Karena kami tidak mau hidup kami tanpa arti. Kami tidak mau ada hanya untuk memenuhkan kewajiban-kewajiban kami. Tapi kami mau kehidupan kami menjadi kehidupan yang berarti karena kami menikmati bagaimana Engkau berjalan bersama dengan kami. Dan kami percaya ketika kami berjalan bersama dengan Engkau, Engkau akan memampukan seberat apapun yang kami hadapi. Engkau akan memampukan kami untuk melewati semuanya dan keluar menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Karena itu Bapak, sore dan malam hari ini Engkau menolong meneguhkan setiap kami melalui Roh-Mu yang kudus, agar kerinduan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Kami belajar menjadi penyembah yang benar. Ini doa kami Bapa, yang kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa, mari yang percaya sama-sama katakan Amin.